Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre misteri thriller berjudul Chub, Revenge of the Artist yang rilis pada tahun 2022. Film ini bercerita tentang serangkaian pembunuhan berantai yang menargetkan para kritikus film, yang dikenal karena ulasan-ulasan pedas mereka. Kasus ini ditangani seorang detektif yang bekerja sama dengan seorang psikolog kriminal, dan mereka perlahan menemukan pola bahwa setiap korban dibunuh sebagai bentuk hukuman atas kritik negatif mereka terhadap karya seni. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ibu-ibu yang baru saja pulang, dan terlihat lift di apartemennya yang tidak bisa digunakan. Ketika sampai di atas, ternyata pintu liftnya tidak ditutup, sehingga liftnya tidak bisa digunakan ketika di bawah tadi. Saat ia memencet bel unitnya, tampak suaminya yang tidak membuka pintunya, sehingga ia membukanya dengan kunci cadangan. Terlihat kondisi di dalam ruangannya yang gelap, sehingga ia langsung menyalakan sekring di dekat sana. Ibunya itu pun langsung menelepon suaminya bernama Nitin, yang merupakan seorang kritikus film. Terdengar suara bunyi ringtone ponselnya dari kamar mandi, dan ketika sampai di sana, ternyata suaminya tersebut sudah tewas dalam keadaan yang sangat mengerikan. Polisi dan tim forensik pun akhirnya sampai, dan kasus tersebut diusut oleh Inspektur Kepala Polisi, yaitu Arvind, dan juga asistennya bernama Srini. Terlihat kondisi korban yang begitu mengerikan, mulai dari luka sayatan yang sangat banyak dan juga simetris di sekujur tubuhnya, serta terdapat sayatan berbentuk segitiga terbalik di jidatnya. Terlihat juga mulut tangan dan kakinya yang diikat menggunakan plastik bermotif daun kuning. Menurut Arvind, kemungkinan pelakunya sudah membunuh Nitin terlebih dahulu dengan menggorok lehernya, dan ketika ia sudah mati, barulah tubuhnya disayat secara simetris. Sayangnya gedung apartemen tidak memiliki CCTV. Di lain tempat, kita diperkenalkan dengan Danny, seorang pemilik toko bunga yang sangat menyayangi tumbuh-tumbuhannya, khususnya bunga-bungaan. Namun anehnya, Danny memiliki kebiasaan berbicara dengan dirinya sendiri. Ketika membahas kasus Nitin, Arvind yakin kalau Nitin mengenal pembunuh tersebut karena tidak ada indikasi pembobolan di pintu unitnya. Menurut informasi yang sejauh ini didapatkan oleh kepolisian, pelaku menggunakan dua senjata yang berbeda untuk menggorok dan menyayat tubuh korban. Sementara itu, tampak ada seorang wartawan entertainment bernama Nila yang datang ke pemakaman Nitin untuk menulis berita tentangnya. Sepulangnya dari sana, Nila singgah terlebih dahulu ke toko Danny untuk membeli bunga titipan ibunya. Nila pun terlihat dengan sosok Danny pada pandangan pertama. Begitu pula dengan Danny yang juga tertarik dengan Nila karena memiliki kebiasaan yang sama, yaitu berbicara dengan diri sendiri. Karena Danny memaksa memberikan bunga secara gratis kepada Nila, ia pun berjanji akan datang kembali lain waktu untuk membayar bunganya. Setelah melayat, Arvind pun menelpon asistennya Srini dan menjelaskan kemungkinan besar pembunuh masih berada di dalam apartemen ketika istrinya pulang. Sebab bel apartemen masih menyala saat istrinya memencet, sehingga pelaku langsung mematikan listrik dari sekring, agar ia bisa kabur tanpa ketahuan. Selain itu, menurut penelitian Srini, plastik misterius yang ditemukan di tempat kejadian tidak pernah dicetak di pabrik manapun. Setelah pertemuan pertamanya dengan Nila di toko bunga, Danny tanpa sengaja bertemu Nila lagi di sebuah supermarket. Melihat Nila yang suka mengobrol sendiri, Danny pun semakin tertarik dengannya. Bahkan ia juga diam-diam mengikutinya saat Nila sedang dalam perjalanan pulang. Melihat hubungan keluarga korban yang baik-baik saja, Arvind pun menyimpulkan kalau pembunuhan Nitin ada kaitannya dengan pekerjaannya sebagai kritikus film, karena seharusnya pelaku juga membunuh istrinya ketika sampai di unitnya. Maka dari itu, ada kemungkinan pelakunya adalah orang yang membenci ulasan film dari Nitin. Setelah itu, Arvind dan timnya pun memutuskan untuk menemui sutradara yang baru-baru ini, filmnya mendapat ulasan jelek dari Nitin. Namun, tidak ada satu orang pun yang mencurigakan.
Mereka pun berhasil mendapatkan beberapa petunjuk, mulai dari pola daun di plastik yang mirip dengan label penghargaan di poster-poster film, serta plastik tersebut biasanya digunakan untuk membungkus bunga. Tak pakai lama, Arvin pun langsung menginspeksi toko-toko bunga sekitar tempat kejadian, yang hampir semuanya memiliki plastik, namun tidak ada yang bermotif sama, termasuk tokonya Danny, yang bahkan ia tidak pernah menggunakan plastik untuk membungkus bunga, melainkan dari kertas coklat. Tak lama setelah itu, Nila datang kembali ke toko untuk membayar bunganya kemarin. Mereka pun sempat ngobrol sejenak, namun sikap Danny langsung berubah 180 derajat, begitu melihat Nila yang ternyata bukan suka mengobrol sendiri, tapi sibuk mengobrol dengan temannya menggunakan AirPods. Danny pun langsung menyodorkan mesin pembayarannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, agar Nila langsung membayar dan segera pergi dari sana. Ketika Nila berjalan meninggalkan toko, ia pun sempat mendengar Danny yang tertawa sendiri. 1 minggu kemudian, seorang kritikus film lagi-lagi menjadi korban pembunuhan, yaitu Irsyad Ali, yang tewas secara mengenaskan dengan kondisi tubuhnya terlindas di jalur kereta. Sama seperti Nitin, Irsyad juga diikat dengan plastik bermotif daun kuning. Namun kali ini, tanda di jidatnya berbentuk bintang. Arvin pun kini mengerti bahwa di pembunuhan sebelumnya, pelakunya juga berencana membuat tanda bintang seperti di jasad Irsyad. Namun istri Nitin keduluan pulang ke rumah. Ketika di pasar, Danny tanpa sengaja bertemu kembali dengan Nila. Sebelum mendekatinya, Danny pun sempat berbicara sendiri. Seakan-akan ia berbicara dengan kepribadiannya yang lain. Setelah itu, Danny pun langsung membayar barang yang hendak dibeli Nila. Lalu setelah itu mereka mengobrol sambil jalan pulang. Diketahui ibu Danny sudah meninggal dunia. Namun saat Nila bertanya tentang ayahnya, Danny pun tidak menjawab dan mengalihkan pembicaraan. Sementara itu, Nila hanya tinggal berdua dengan ibunya di sebuah apartemen yang bersebelahan dengan studio film. Mereka pun terlihat semakin akrab, dan ketika berpisah di jalan, terlihat Danny yang memperhatikan poster film berjudul Third Umpire dan melakukan gestur mengayunkan tongkat golf. Beberapa hari setelah itu, seorang kritikus film terkenal bernama Parikesit yang kini menjadi korban baru. Dan kali ini caranya lebih sadis, karena kondisi organ-organnya yang berserakan di lapangan dekat sana, kecuali organ hatinya yang masih ada di dalam tubuhnya. Selain itu, ada tanda bintang 1,5 di jidatnya. Sama seperti rating yang diberikan Parikesit di ulasan film yang baru rilis, yaitu Third Umpire. Setelah Arvin mengecek artikel yang ditulis Parikesit, ia akhirnya menemukan sebuah petunjuk besar yang juga berkaitan dengan 2 kasus sebelumnya. Ternyata semua korban dibunuh sesuai dengan artikel yang mereka tulis. Ada tulisan Parikesit di artikelnya, yang mengatakan kalau hatinya ada di tempat yang tepat, namun organ lainnya berserakan, persis seperti organ Parikesit yang tersebar kemana-mana kecuali hatinya. Sedangkan korban pertama yaitu Nitin, yang mengatakan kalau film yang ia ulas banyak adegan membosankan, sehingga adegan tersebut seharusnya dipotong saja. Oleh karena itu, ia juga dibunuh di kamar mandi dalam keadaan terikat dan juga tersayat-sayat. Lalu korban kedua yaitu Irsyad, yang tewas di jalur kereta, karena ia menulis ulasan bahwa ceritanya berantakan seperti rel kereta api, sesuai dengan tubuhnya yang hancur berantakan di rel kereta. Selain itu, tanda rating bintang di jidatnya adalah rating yang sama dengan yang diberikan korban-korban kritikus ke film-film yang baru diulas. Begitu mendapatkan benang merah dari ketiga kasus tersebut, kepolisian beserta Arvin langsung mengadakan konferensi pers yang mengatakan bahwa pembunuhan itu jelas-jelas menargetkan para kritikus film yang membuat ulasan dengan rating rendah. Namun karena belum menemukan petunjuk apapun, maka kepolisian memanggil orang-orang film seperti sutradara, produser, sampai kritikus film dan meminta mereka untuk tidak memberikan review negatif dahulu demi mencegah terjadinya pembunuhan selanjutnya. Akan tetapi, para kritikus tersebut malah protes karena menganggap polisi tidak becus dalam memberi keamanan serta mengganggu pekerjaan mereka. Di lain sisi, sutradara dan produser di sana juga jengkel dengan kritikus yang sulit diajak kerjasama. Dan akhirnya, kedua kubu tersebut malah berdebat satu sama lain.
Beberapa hari setelah itu, di hari ulang tahun Nila, Danny sudah mempersiapkan bunga-bunga dari kertas yang ia rangkai sendiri dan menghadiahkannya langsung kepada Nila di apartemennya. Nila pun begitu senang mendapatkan bunga-bunga tersebut karena usaha Danny yang merangkainya satu persatu. Danny juga bertemu dengan ibu Nila yang mengalami kebutaan. Sambil makan makanan buatan ibunya, Danny dan Nila pun mengobrol, mulai dari Danny yang tidak punya sosial media, sampai Nila yang baru 4 bulan pindah ke Mumbai untuk menjadi wartawan gosip. Namun ia sebenarnya sangat cinta dengan dunia perfilman, sehingga ia berniat untuk menjadi kritikus film. Mendengar kata-kata kritikus film, Danny pun sempat tersedak makanannya. Tak lama kemudian, Nila diminta atasannya untuk membuat artikel tentang almarhum Guru Dutt, seorang sutradara juga artis legendaris India yang berulang tahun esok hari. Agar Nila bisa langsung bekerja, Danny pun izin pulang dan berpamitan dengannya juga ibunya. Setelah itu, Nila pun memandangi bunga pemberian Danny yang mengingatkannya pada film terakhir Guru Dutt berjudul Kaagas Ke Phool, yang mana artinya adalah bunga kertas. Sejak konferensi pers kemarin, kepolisian fokus memantau rating dari setiap review film yang baru keluar. Karena takut akan menjadi korban, hampir semua kritikus menulis rating 3 bintang ke atas, kecuali atasan Nila di kantornya bernama Kartik, yang berani memberi rating 1,5 bintang, sehingga kepolisian pun langsung berjaga di apartemennya. Keesokan paginya, Arvind yang masih berada di rumah Kartik tiba-tiba menerima panggilan darurat dari Museum Kesenian dan langsung berangkat ke sana bersama timnya. Tak lama setelah Arvind pergi, Danny pun datang ke apartemen Kartik untuk memberikannya bunga dengan plastik berpola daun kuning secara diam-diam, dengan surat berisi ucapan terima kasih. Akhirnya diketahui kalau Danny adalah pembunuhnya selama ini, dan korban selanjutnya yaitu Govind Pandey, karena ia memberikan bintang 4,5, padahal jelas-jelas film yang ia ulas memang jelek, seperti yang dibahas oleh Kartik. Bisa disimpulkan bahwa yang Danny bunuh bukanlah yang memberikan rating rendah, tapi yang memberikan rating tidak sesuai dengan realitanya. Dengan sadisnya Danny menyayat pipi Govind sambil menyalahkannya karena membohongi penonton dengan memberikan review bagus ke film yang berkualitas jelek. Selain itu, Govind juga mengatakan di videonya bahwa film yang ia review memiliki scene yang sangat indah seperti lukisan, yang artinya kali ini Danny akan membunuhnya dengan menyayat-nyayat secara acak layaknya sebuah lukisan. Ia juga memberi bintang 4,5 di jidatnya, persis seperti skor yang diberikan Govind. Menurut keterangan pihak museum, sempat terdengar suara tembakan yang membuat satpam langsung menonaktifkan saklar utama. Ketika lampu-lampu serta CCTV di gedung itu mati total, Danny pun bisa dengan leluasa melakukan pembunuhannya. Selain itu, atasan Arvind hanya memberikan waktu 3 minggu lagi sebelum kasus itu diserahkan ke Biro Pusat Investigasi India sesuai perintah Menteri Dalam Negeri. Malam harinya, Persekutuan Kritikus India mengadakan pawai lilin di depan gedung kepolisian dan memutuskan untuk tidak menulis ulasan film dalam bentuk apapun sampai pembunuhnya ditemukan. Untuk mempercepat investigasi sebelum diambil alih Biro Investigasi, Arvind akhirnya bekerja sama dengan seorang psikolog kriminal bernama Dr. Zenobia. Menurut Zenobia, pelaku pembunuhan adalah seorang laki-laki, dan setelah membandingkan artikel dari kritikus-kritikus lain, Zenobia pun yakin jika keempat korban memiliki kesamaan di artikel-artikelnya, yaitu naskah yang sangat menarik untuk dijadikan sebuah pembunuhan. Selain itu, Zenobia juga yakin jika si pelaku memiliki misi untuk menyelamatkan bioskop karena ia selalu membunuh kritikus film dengan kritik palsu, serta kata-kata ulasan menarik yang mana itu akan merugikan pihak bioskop. Film lalu flashback sebelum semua pembunuhan terjadi, tampak Danny sedang duduk di depan altar pemujaannya. Sambil mengobrol dan bercanda dengan dirinya sendiri, ia pun berencana membuat sebuah web series tentang dirinya dan kepribadiannya yang lain. Danny juga ternyata sudah menyiapkan storyboard lengkap dari episode-episode series tersebut, mulai dari membunuh Nitin di kamar mandi, menggilas Irsyad di rel kereta, sampai membunuh Parikesit dan membuang seluruh organnya di lapangan. Itu semua adalah episode-episode web series film ia inginkan.
tebakan Arvin juga ternyata benar. Di pembunuhan pertamanya, Danny belum menyelesaikan sayatan bintangnya, karena istri Nitin yang sudah pulang duluan ke rumah. Ketika kepolisian masih terus menyelidiki siapakah pembunuhnya, terlihat Danny dan Nila yang semakin dekat, hingga mereka akhirnya pulang ke toko bunganya. Dan Nila sempat melihat tumpukan roll film di bawah lemarinya saat mereka sedang berhubungan. Setelah Nila pulang, Danny pun memarahi dirinya sendiri karena begitu ceroboh sampai-sampai Nila melihat tumpukan roll film tersebut. Ia pun langsung membawa roll film itu ke basementnya. Namun karena terlalu berat, roll itu pun jatuh bersamaan dengan kotak penyimpanan yang berisi plastik-plastik pembungkus bermotif daun kuning, dan juga ada clapperboard serta poster-poster film. Ternyata 10 tahun yang lalu, Danny sempat membuat film autobiografi tentang dirinya sendiri yang berjudul Cup. Namun, semua kritikus mencaci maki filmnya dengan rating rendah, yang membuat Danny depresi sampai masuk RSJ. Selama dirawat, ibunya sering menjenguk dan selalu memberikan bunga yang dibungkus menggunakan plastik bermotif daun kuning. Karena menurutnya, film Danny adalah film terbaik yang pernah ibunya tonton. Menurut penelitian Zenobia, plastik bermotif daun kuning yang digunakan pembunuh diproduksi 10 tahun yang lalu. Maka dari itu, Zenobia meminta Arvin dan Srini untuk membuat daftar sutradara, yang film terakhirnya dihancurkan oleh kritikus kira-kira 10-12 tahun yang lalu. Mereka pun kembali menghubungi Kartik, dan ia teringat dengan sutradara Gurudut, di mana film terakhir yaitu Kaagas ke Full yang dikritik keras pada zaman itu, sehingga membuat Gurudut depresi, dan akhirnya meninggal dunia beberapa tahun setelahnya. Padahal di masa sekarang, Kaagas ke Full digadang-gadang sebagai salah satu film masterpiece India sepanjang masa. Ketika istri Kartik membawa bingkisan kue, Arvin pun terkejut dan bertanya, dari manakah ia mendapatkan plastik bingkisan kue bermotif daun kuning itu? Kartik pun mengatakan bahwa plastik tersebut adalah bekas pembungkus karangan bunga yang diantar ke rumahnya pada hari di mana Arvin mengusut pembunuhan Govind di museum. Setelah mengecek CCTV lorong apartemen, ternyata Danny mengirimkan bingkisan tersebut melalui anak kecil di gedung apartemennya. Namun karena Danny memakai jaket dan juga kacamata hitam, anak kecil tersebut tidak mendeskripsikan sosok Danny secara jelas. Karena waktu yang diberikan pemerintah untuk mengusut kasus semakin sedikit, Arvin pun berencana untuk memancing si pelaku dengan membuat ulasan film yang melenceng. Tentu saja tidak ada satupun kritikus yang mau bekerja sama untuk membuat ulasan tersebut, karena mereka tidak ingin membahayakan nyawa mereka sendiri, termasuk Kartik. Arvin pun akhirnya menawarkan pekerjaan berbahaya itu kepada Nila, yang sangat ingin menjadi kritikus film. Setelah diyakinkan oleh ibunya, Nila pun akhirnya menyanggupi tawaran Arvin. Beberapa hari kemudian, media memberikan statement jika ulasan film di India akan kembali beredar, setelah absen hampir seminggu lamanya. Di lain sisi, Arvin dan kepolisian langsung berjaga di bioskop, yang mana terdapat 5 kritikus film termasuk Nila akan menonton film berjudul Ding Dong, yang nantinya akan mereka ulas. Untungnya, penayangan film berlangsung aman. Ketika dalam perjalanan pulang, Nila dan kritikus lainnya menganggap film itu sangat bagus. Namun Arvin memaksa Nila untuk menulis ulasan yang sangat buruk dengan bintang 1, yang tentu saja akan memancing Danny untuk keluar. Di lain sisi, karena Nila tidak bisa dihubungi, Danny pun pergi menonton film Ding Dong sendirian, lengkap dengan 2 popcornnya. Setelah Nila menyelesaikan artikelnya, Arvin pun langsung mengamankan ibunya untuk beberapa hari, dan mulai menyebar pasukannya di sekitar apartemen Nila, yang persis bersebelahan dengan studio film, mulai dari intel, kamera CCTV, sampai Arvin sendiri yang berjaga di unit Nila. Sementara itu di rumahnya, Danny mengecek setiap review yang telah di-upload, dan ia pun begitu terkejut melihat ulasan Nila yang memberikan bintang 1 terhadap film Ding Dong, berbeda dengan kritikus lain yang memberikan skor di atas 3. Meskipun Nila adalah pujaan hatinya, namun Danny tidak peduli dan tetap akan membunuh Nila sesuai dengan kata-kata yang tertulis di artikel ulasannya. Tak lama kemudian, Danny pun datang ke apartemen Nila, dan Arvin pun memperbolehkan Danny untuk masuk ke unitnya,
karena Nila yang merasa ketakutan dan butuh ditemani Danny. Setelah menemani Nila tidur di kamarnya, Danny pun sempat marah kepada Arvin, karena seharusnya polisi memberikan keamanan, bukan menggunakan Nila sebagai pancingan. Danny juga memaksa agar dirinya diperbolehkan untuk menemani Nila. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kamar Nila, yang ternyata ia bermimpi buruk akibat terlalu parno. Melihat Nila yang ketakutan, Arvin pun akhirnya membiarkan Danny menemani Nila dalam kamar untuk menenangkannya. Namun itu adalah keputusan yang salah, karena Danny langsung membekap Nila, lalu melemparnya ke sebelah studio apartemennya melalui jendela kamar. Ia juga berhasil mengelabui Arvin dengan tumpukan bantal yang ditutupi selimut. Setelah diusir dan diantar keluar apartemen oleh polisi yang berjaga, Danny pun langsung pergi ke studio film di sebelah, dan membawa Nila yang sudah dalam keadaan berdarah karena dilempar dari lantai cukup tinggi. Setelah membawanya masuk ke dalam studio, Danny pun mengatakan kalau nama aslinya adalah Sebastian Gomez, sedangkan Danny adalah nama anjingnya yang telah tewas dibunuh oleh ayahnya sendiri. Nila yang ketakutan pun langsung mengaku jika artikel ulasan itu hanyalah suruhan polisi, dan ia sebenarnya memberi rating bintang 4 ke film Ding Dong. Sebastian pun hanya tertawa, dan tidak mempercayainya sama sekali. Arvin yang sempat melihat gestur tangan Danny yang mengelus-elus jidat Nila, akhirnya sadar kalau ia sedang membayangkan sayatan bintang di kepala pacarnya itu. Arvin yang akhirnya mengetahui kalau kamar tersebut sudah kosong, langsung loncat ke seberang studionya, yang menyebabkan kakinya terkilir. Sementara itu, di dalam ruangan studio, Sebastian bersiap membunuh Nila dengan menjatuhkan lampu sorot di atas kepalanya. Sesuai ulasannya di film Ding Dong, yaitu kerusakan otak. Namun sebelum itu, Sebastian pun bercerita bahwa 10 tahun yang lalu, ia pernah merilis film garapannya berjudul Cup, yang artinya diam. Namun sayangnya, semua kritikus menghina dan mencaci maki filmnya habis-habisan dengan rating rendah. Nila pun kembali mengulur waktu dengan bertanya, apakah Sebastian sebenarnya juga tidak menyukai filmnya sendiri? Karena kritikan memang sangat terasa menyakitkan bagi seniman yang tidak percaya diri dengan karyanya sendiri. Untungnya usaha Nila berhasil, hingga Arvin akhirnya menemukan Nila dan langsung menembak Sebastian. Setelah semuanya berakhir, Nila pun dirawat hingga akhirnya membaik dan akhirnya pulang ke rumah. Di lain sisi, Sebastian langsung dioperasi dan seluruh rumahnya digeledah kepolisian. Mereka juga menemukan kuburan anjing bertuliskan Danny dan plastik motif aun kuning, juga tumpukan roll film buatan Sebastian yang berjudul Cup. Untuk kepentingan investigasi, mereka pun menonton film tersebut. Dan ternyata Cup adalah film biopik yang menceritakan hidup Sebastian dari kecil hingga dewasa, di mana ia dan ibunya terus mengalami kekerasan fisik dari ayahnya. Ia juga berkali-kali dikurung di basement dengan mulut dan tangannya diikat menggunakan plastik. Akibat penyiksaan terus-menerus itu, kepribadian keduanya Sebastian pun akhirnya muncul. Bertahun-tahun kemudian, Sebastian pun semakin dewasa dan masuk kuliah perfilman. Sedangkan kekerasan yang dilakukan ayahnya semakin menjadi-jadi hingga ia tega membunuh anjing kesayangan, yaitu Danny. Karena sudah tidak tahan, Sebastian pun langsung melawan ayahnya dan mengurungnya di sebuah gudang belakang rumahnya. Ayahnya juga hanya diberi makan seadanya melalui sang ibu atas perintah Sebastian. Sejak saat itulah Sebastian menulis naskah film Cup sambil terus mengawasi ayahnya yang dikurung, hingga akhirnya ia tewas. Setelah selesai menonton filmnya, Arvin dan Nila pun yakin kalau trauma Sebastian yang sangat-sangat mendalam, itulah yang membuatnya berubah menjadi seorang psikopat. Namun menurut Zenobia, kehidupan pahit Sebastianlah yang menjadikannya seniman hebat, dan ulasan para kritikus tersebut yang memicu Sebastian menjadi psikopat, karena telah mencaci maki dan menertawai film itu tanpa mengetahui kisah mengerikan dan memilukan di baliknya. Setelah selesai operasi, Sebastian pun ditahan di penjara dan diberikan makanan khusus 2 porsi sesuai kepribadiannya yang ganda. Tampak Sebastian yang masih sering berbicara dengan dirinya sendiri,
Ia juga merasa bahagia setiap kali membaca berita tentang kritikus film yang meninggal dunia di koran.